Yo. Lokasi. Lokasi mat. Sun mas, yo mas. Meninggal 14, terseret ombak. Kejadiannya jam 11.26, ceweknya 9, tiganya lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi semua, dimanapun berada? Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Semoga kita semua diberi berkah rezeki, diberi kesehatan, dan diberi kebahagiaan. Sahabat Kang Edi Banyuwangi dan sahabat-sahabat Kang Edi dimanapun berada, untuk video kali ini Kang Edi tergeletik sekali untuk menyampaikan, dan temanya kali ini adalah berspiritualah dengan akal sehat dan berspiritualah dengan cerdas. Menilih dari kejadian yang akan Kang Edi sampaikan, mungkin ya saya lagi sudah beritanya sudah lagi viral ini, ya, temanya nanti ada hubungannya dengan apa yang akan Kang Edi sampaikan. Beberapa hari yang lalu terjadi di sebuah padepokan yang ada di Jember beserta anggota muridnya melakukan ritual di sebuah pantai yang ada di Jember, yaitu Pantai Payangan. Ternyata mengalami musibah, dan dari 24 orang itu kurang lebih ya, 24 orang yang Kang Edi dapat informasinya, termasuk guru besarnya, guru padepokannya, akhirnya setelah ritual samadhi, ritual di pinggir Pantai Payangan, beberapa orang dihantam ombak ya, dihantam ombak. Katanya menurut informasi ini yang pertama kali dihantam ombak, kemudian satu orang yang ikut terseret ombak, kemudian yang kedua datang lagi ombak besar, dan salah satu orang sempat membuka mata dan dia sempat lari sebelum ombak kedua ini datang lebih besar menghantam saat mereka melakukan ritual samadhi, yang akhirnya ombak kedua inilah menyeret kurang lebihnya 11 orang ya, 11 orang ditemukan meninggal dunia, sisanya selamat termasuk gurunya dan sopir rombongannya itu selamat. Dan musibah ini juga menimpa salah satu anggota Polri dari Bondowoso, yaitu Bribda Febriansah ya, kurang lebih, mohon maaf jika salah, Bribda Febriansah yang dinas di Bondowoso, yang beliau ikut bergabung di anggota padepokan tersebut. Dan menurut cerita para beliau-beliau ini melakukan ritual di pinggir Pantai Payangan itu melakukannya di tengah malam, yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh warga setempat, dilarang karena ombaknya besar ya. Akhirnya sekitar jam 11.23
jam 11 malam lebih sampai jam 12 lah mungkin ya, tetap mereka melakukan ritual itu dan akhirnya ada musibah itu. Usut demi usut, setelah Kang Edi pelajari di beberapa media sosial, di video-video berita yang terpercaya, ternyata ritual tersebut menurut informasi pembersihan diri, kemudian ada ritual, ya maaf ini ada menyebut namanya nyiblorong katanya seperti itu, dan ada beberapa pembersihan dari penyakit kejiwaan, dan bahkan ada informasi yang lagi miring ini ritual pesugihan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas makanya di tema kali ini berspirituallah dengan akal sehat dan berspirituallah dengan cerdas. Dalam artian di sini Kang Edi tidak merasa hebat, Kang Edi tidak merasa wow begitu, dan Kang Edi tidak merasa orang yang paling luar biasa di antara spiritualis yang lain, tidak. Hanya sekedar berbagi dan saling mengingatkan. Karena di agama Islam sendiri sudah disebutkan, disarankan saling mengingatkanlah kalian dalam hal kebaikan dan kebajikan bagi yang mau diingatkan. Dalam artian begini, sahabat Kang Edi Banyuwangi dan dimanapun berada, khususnya para anak-anak muda yang lagi haus tentang spiritual, dan orang-orang tua pun juga masih banyak yang masih haus, yang lagi sedang haus tentang berspiritual ini. Cuman sekali lagi kita harus cerdas dan harus menggunakan akal sehat. Di mana kira-kira tempat untuk kita belajar berspiritual, untuk mengolah kejiwaan supaya lebih baik. Sekali lagi tujuannya adalah untuk mengolah kejiwaan supaya lebih baik dalam berakhlakul karimah, dalam kita bersosial, bermasyarakat, berkeluarga. Jadi tujuannya berspiritual itu bukan yang aneh-aneh dan tujuannya klinik-klinik, apalagi melanggar akidah-akidah yang dilarang oleh agama gitu loh. Dan sekali lagi buat sahabat-sahabat Kang Edi dan untuk Kang Edi sendiri, berspirituallah dengan baik, cerdas dan baik, dan akal sehat. Carilah sesosok pembimbing, mursyid atau guru yang memang mempunyai basic atau pengalaman-pengalaman yang baik, mumpuni, dan memang master atau menguasai di bidangnya gitu loh. Jangan setengah-setengah hanya mendengar, apalagi hanya melihat di media sosial. Kalau hanya penampilan begini, hanya penampilan seperti ini bisa dibuat. Penampilan seperti apapun bisa dibuat dengan singkat. Pakai topeng apapun bisa. Dan makanya jangan tertipu, jangan tertarik, jangan tergila-gila dengan casing, dengan wujud kasarnya saja. Cermati dulu, cari informasinya, bagaimana padepokan A, padepokan B, bagaimana dengan gurunya, bagaimana dengan santri-santrinya, murid-muridnya. Cari informasi dengan baik, layak enggak, terus kemudian pengalaman-pengalaman spiritualnya bagaimana, pernah berguru enggak, pernah punya guru atau tidak. Jangan sampai gurunya hanya di media sosial atau hanya nyontek-nyontek aja gitu loh. Karena spiritual itu harus ada mazhab yang jelas, belajarnya di mana, gurunya siapa. Itu lebih baik daripada nanti kita menyesal dan fatal akibatnya. Tentang spiritual itu sangat bahaya. Dan beberapa kali dulu sebelum ini Kang Edi juga di tahun-tahun 2000, tahun 90-an sudah pernah juga melalang buana mencari sampai di Ciledug, Jawa Barat, ya, di Banten, sempat juga di Lumajang, sempat juga di Semarang. Itu perjalanan ya, memang makanya Kang Edi sendiri menyarankan kepada sahabat-sahabat Kang Edi yang memang haus spiritualitas, monggo carilah, selama kita masih muda, masih kuat, masih mampu, tapi carilah sesosok guru atau tempat berolah spiritual itu dengan baik. Gunakan kecerdasan kita, berpikir dengan akal sehat, jangan memburu cerita-cerita yang belum tentu bisa dibuktikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Hati-hati dalam berspiritual, carilah pembimbing atau guru yang memang notabene punya basic dasar yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan pernah punya guru atau belajar, dan ada mazhab-mazhab yang memang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya katanya jari ini dan omong kosong.
bukti kenyataan perlu kita buktikan. Sekali lagi, berspiritual dengan cerdas, berspiritual dengan akal sehat. Mudah-mudahan manfaat dan mudah kita tidak terjebak dengan sosok pakaiannya. Mudah-mudahan kita tidak terjebak, terhipnotis dengan casing di luar saja. Tetap semangat untuk berspiritual, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk hidup kita, bisa manfaat buat sesama manusia. Kurang lebihnya Kang Edi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Banyuwangi.